Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aristiono. Saya akan menjelaskan tentang charger otomatis. Ini skema charger otomatis. Komponen untuk ini adalah komponen transistor 2N2222. Fungsi transistor ini adalah transistor yang arus listrik akan mengalir dari kaki kolektor menuju emitter ketika basis diberi arus positif dan ditandai dengan tanda panah keluar. Kemudian ini adalah regulator. Regulator memerlukan tegangan masukan in setidaknya 2 volt lebih tinggi dari tegangan keluaran out. Persyaratan ini untuk lebih menjamin agar IC mampu bekerja dengan baik. Regulator ini memerlukan tegangan masukan setidaknya 14 volt. Kemudian baterai. Pada dasarnya, fungsi utama baterai adalah sebagai sumber energi bagi peralatan elektronik. Baterai berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan energi listrik untuk peralatan elektronika. Kemudian dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kemudian transistor kedua. Fungsinya adalah sebagai saklar, yaitu dengan memanfaatkan titik saturasi dan cut off transistor, maka dengan itu kita dapat memfungsikan transistor tersebut adalah sebagai saklar. Kemudian kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dan muatan listrik. Kondenser memiliki satuan yang disebut farad dan dari nama Michael Farad. Kemudian LED red. LED ini adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapatkan aliran tegangan maju atau dialiri tegangan layaknya dioda dengan konfigurasi tegangan maju. Kemudian pin. Pin di sini merupakan suatu rangkaian terpadu yang digunakan untuk menghasilkan pewaktuan, gelombang kotak atau multivibrator atau sinyal penggetar. Kemudian pot Hg. Pot Hg merupakan salah satu resistor yang dapat diatur nilai resistansinya sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika. Bila potensiometer mencapai titik maksimum, maka hambatan yang diberikan akan semakin kecil, sehingga tegangan yang terukur di voltmeter mencapai titik maksimum. Kemudian relay. Relay di sini berfungsi digunakan dalam sebuah rangkaian sebagai saklar otomatis atau sebagai pengaman ketika terjadi lonjakan tegangan listrik atau kelebihan arus listrik, sehingga mencegah timbulnya kerusakan pada komponen lain pada rangkaian tersebut. Kemudian yang terakhir, resistor. Resistor berfungsi sebagai penghambat aliran arus listrik dan lain-lain. Selain mempelajari fungsi resistor, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa resistor juga memiliki jenis dan nilai. Kemudian cara kerja.
Ketika baterai mulai penuh, ditandai dengan tegangan yang terus meningkat. Relay arus pada basis transistor 2N2222 berubah yang menyebabkan kondisi saturasi sehingga transistor tersebut terpicu dan mengaktifkan transistor BD139 untuk mengaktifkan relay dan menyalakan LED hijau sebagai indikator full atau penuh. Pada simulasi terlihat tidak ada lagi arus yang melewati baterai, sehingga baterai bisa lebih aman dari penchargeran berlebihan. Di sini kita lihat PCB-nya. Ini PCB-nya. Kemudian ini 3D-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.